Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jurnal sistem operasi yang berjudul Perbandingan Sistem Keamanan Windows 8.1 dan Linux Ubuntu. Perumusan masalahnya adalah 1. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi? 2. Apa yang dimaksud keamanan komputer? Jadi pengertian sistem operasi dan keamanan komputer tadi adalah sistem operasi merupakan sumber daya yang menghubungkan antara user atau pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer dan menyediakan layanan atau sistem calls ke pemakai sehingga mempermudah penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sedangkan pengertian keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Perumusan masalah berikutnya adalah bagaimana keamanan di Windows 8.1. Berikut adalah keamanan yang tersedia pada sistem operasi Windows 8.1. 1. Sistem firewall yang di-built-in. Firewall adalah salah satu software yang mampu mencegah masuknya hacker, malware, atau beberapa jenis virus lainnya melalui jaringan internet. Fungsi penting firewall ini akhirnya diwujudkan oleh Windows 8.1 dengan membangun sistem firewall bernama Windows Defender yang menjadi satu kesatuan atau built-in dengan sistem operasi Windows. Kecanggihan sistem keamanan ini tentu sangat membantu peran antivirus yang kamu instalasikan pada notebook dan gadget Anda. 2. Fitur UpLocker. UpLocker adalah salah satu fitur sistem operasi Windows yang sudah mulai diaplikasikan pada Windows 7. Pada Windows 8.1, UpLocker semakin diperbarui untuk melengkapi sistem keamanan yang memudahkan Anda untuk mengatur penggunaan Windows Store Up. Dengan menggunakan UpLocker, kamu juga dapat bertindak sebagai administrator yang dapat mengontrol penggunaan dan akses terhadap berbagai jenis file seperti exe, MSI, script, dan tipe file lainnya. UpLocker juga akan membantumu untuk membatasi jumlah dan jenis file yang ingin dijalankan sehingga kamu tidak bisa menjalankan aplikasi yang mengandung malware atau aplikasi tanpa lisensi yang dapat memudahkan terjadinya tindak hacking dan masuknya virus. 3. Device encryption. Device encryption diaplikasikan secara transparan pada Windows 8.1 untuk meningkatkan sistem keamanan. Dengan menggunakan device encryption, Anda dapat menyimpan recovery key untuk membuka akun Microsoft di notebook atau gadget kamu maupun di komputer lainnya. Orang lain yang tidak mengetahui recovery key milik kamu tidak akan bisa mengakses data-data penting yang kamu simpan. Pembaruan keamanan ini menyelesaikan kerentanan diungkapkan kepada publik pada Microsoft Windows. Kerentanan dapat memungkinkan peningkatan hak istimewa jika seseorang penyerang log on ke sistem dan menjalankan aplikasi khusus yang telah dibuat. Rumusan masalah berikutnya adalah 4. Bagaimana keamanan Linux Ubuntu? Berikut adalah jenis-jenis keamanan yang terdapat pada sistem operasi Linux Ubuntu. 1. Akun pemakai atau user account. Pada sistem keamanan ini, kekuasaan dalam satu akun yaitu root sehingga mudah dalam administrasi sistem. Kecerobohan salah satu user tidak berpengaruh kepada sistem secara keseluruhan dan masing-masing user memiliki privasi yang ketat. 2. Kontrol akses secara diskresi atau discretionary access control.
Pada sistem keamanan ini, setiap akun memiliki username dan password sendiri, dan setiap file atau device memiliki atribut read, write, execution, kepemilikan grup dan user umum. 3. Perlunya proaktif password. Pada sistem keamanan ini, Linux menggunakan metode DES, Data Encryption Standard, untuk passwordnya. User harus dilatih dalam memilih password yang akan digunakannya agar tidak mudah ditebak dengan program-program crack password dalam ancaman brute force attack. 4. Firewall Linux. Pada sistem keamanan ini, alat pengontrol akses antar jaringan yang membuat Linux dapat memilih host yang berhak atau tidak berhak mengaksesnya. Fungsi firewall Linux antara lain sebagai berikut. Analisa dan filtering paket. Memeriksa paket TCP lalu diperlakukan dengan kondisi yang sudah ditentukan. Contoh paket A, lakukan tindakan B. 2. Blocking konten dan protokol seperti applet Java, ActiveX, VBScript, cookies. 3. Autentikasi koneksi dan enkripsi. Menjalankan enkripsi dalam identitas user, integritas satu session, dan melapisi data dengan algoritma enkripsi seperti DES, Triple DES, Blowfish, IPsec, SHA, MD5, IDE, dan sebagainya. Adapun tipe firewall Linux adalah application proxy firewall atau application gateways. Dilakukan pada level aplikasi di layer OC. Sistem proxy ini meneruskan atau membagikan paket-paket ke dalam jaringan internal. Contoh software TIS FWTK Trusted Information System Firewall Toolkit. 5. Enkripsi. Penerapan enkripsi di Linux antara lain pada enkripsi password menggunakan DES, Data Encryption Standard. 6. Logging. Dan 7. Deteksi penyusupan. Intrusion detection. Pada sistem keamanan ini menggunakan DEF. DEF adalah aktivitas mendeteksi penyusupan secara cepat dengan menggunakan program khusus secara otomatis yang disebut IDS, Intrusion Detection System. Rumusan masalah berikutnya adalah apa saja perbandingan keamanan di Windows 8.1 dan Linux Ubuntu. Jadi perbandingan keamanan Windows 8.1 dan Linux Ubuntu adalah 1. Windows dan Linux sama-sama memiliki fitur firewall dengan Windows yang disertakan dengan Windows Defender, sedangkan Linux sudah tertanam pada sistem operasinya. 2. Kedua sistem operasi memiliki fitur enkripsi data. Windows dengan data encryption dan Linux dengan data encryption standar. Jadi tadi saya sudah menjelaskan 5 poin rumusan masalah yang ada pada jurnal sistem perbandingan sistem keamanan pada sistem operasi Windows dan Linux Ubuntu. Selanjutnya, tujuan dari jurnal yang saya presentasikan kali ini adalah 1. Memberikan pengetahuan kepada para pembaca. 2. Memberikan pilihan bagi para pembaca jika belum menentukan sistem operasi yang akan dipakai. 3. Memberikan perbandingan antara Windows 8.1 dan Linux Ubuntu. Jadi itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.